Baik adik-adik, terima kasih sudah hadir dalam room sore hari ini. Kita akan berdiskusi dengan topik yang sangat menarik kembali, yaitu topik hari ini kira-kira adik sudah membacanya ya di PPT Ibu, yaitu menjaga jati diri bangsa dan tangan filsafat Pancasila di era dominasi budaya asing melalui media sosial. Ya, itu topik kita sore hari ini untuk kita bahas bersama-sama, kita kritisi seperti apa ya filsafat Pancasila di era dominasi budaya asing melalui media sosial ya, itu menjaga jati diri bangsa. Ya. Baik, seperti biasa, terima pengjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, adik-adik semua, seperti biasa, Ibu memperkenalkan diri dan Ibu Niluhwen Yasmiati yang saat ini sebagai mahasiswa S3 pada program studi ilmu pendidikan pasca sarjana Universitas Pendidikan Ganesha, bersama adik-adik sore ini mendiskusikan terkait topik yang menarik ya, terkait dengan jati diri bangsa. Ya, sebelum nanti kita berdiskusi, biasa kita lakukan yaitu Ibu memaparkan terlebih dahulu seperti apa filsafat Pancasila ya di era dominasi budaya asing ini melalui media sosial ya. Jadi adakah tantangannya? Ya, itu ya. Jadi baik, Ibu akan memaparkan sedikit dari PPT Ibu yang Ibu tampilkan, yaitu media sosial ya telah menjadi ruang yang tanpa batas ya. Jadi adik-adik sudah bisa membayangkan kalau kita sudah bicara media sosial itu sudah tidak asing lagi ya, di mana individu dari berbagai belahan dunia saling bertukar informasi, budaya, dan nilai-nilai. Nah, di satu sisi media sosial membuka peluang untuk memperkaya wawasan dan mempercepat hubungan global. Namun, di sisi lain arus deras budaya asing yang masuk melalui media sosial menimbulkan tantangan yang serius terhadap identitas budaya bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, filsafat Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa dihadapkan pada tugas besar untuk tetap relevan dalam menjaga jati diri dan karakter bangsa. Masifnya penggunaan media sosial mempermudah akses terhadap budaya asing dalam berbagai bentuk, mulai dari gaya hidup, hiburan, bahasa, hingga pada pola pikir. Fenomena ini melahirkan apa yang sering disebut sebagai kultur imperialisme, di mana nilai-nilai budaya asing cenderung mendominasi dan meminggirkan nilai-nilai budaya lokal. Generasi muda yang merupakan pengguna aktif media sosial seringkali menjadi target utama dari gempuran budaya ini. Misalnya, gaya hidup konsumtif dan individualistis yang sering dipromosikan oleh budaya barat bertolak belakang dengan budaya nilai-nilai kegotong royongan dan kekeluargaan yang diusung oleh nilai Pancasila. Jika tidak dikelola dengan baik, penetrasi budaya asing ini dapat mengikis rasa kebangsaan, solidaritas sosial,
dan tindakan spiritualisme atau spiritualitas yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang relevan untuk melawan gempuran budaya asing. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, misalnya mengingatkan masyarakat untuk tetap berpegang pada keimanan di tengah derasnya pengaruh materialisme. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menekan pentingnya menjaga moralitas dan etika dalam berinteraksi di dunia maya. Lebih jauh lagi, semangat persatuan Indonesia menjadi tameng yang menjaga kebinekaan dari ancaman homogenisasi budaya global. Gotong royong sebagai pengejawantahan nilai keadilan sosial menjadi solusi tantangan bagi tantangan individualisme yang mengemuka akibat media sosial. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat Indonesia dapat menyaring pengaruh budaya asing tanpa kehilangan identitas. Meskipun Pancasila memiliki potensi besar, implementasinya menghadapi banyak tantangan. Rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, serta minimnya regulasi yang mengatur konten media sosial menjadi hambatan utama. Media sosial sering menjadi ajang bagi konten-konten yang bertentangan dengan nilai Pancasila, seperti ujaran kebencian, hoaks, dan konten tidak bermoral. Dalam hal ini, diperlukan kerjasama pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, sekaligus memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila. Untuk menjawab tantangan ini, strategi yang dapat dilakukan meliputi beberapa langkah. Pertama, nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam konteks digital, agar siswa dapat menggunakan media sosial secara bijak sesuai dengan nilai kebangsaan. Kedua, literasi digital harus diperkuat melalui kampanye masif untuk membantu masyarakat menyaring informasi, mengenali program propaganda budaya asing, dan menjaga etika media sosial. Ketiga, media sosial perlu dimanfaatkan sebagai alat positif dengan mengembangkan lebih banyak konten kreatif yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila guna menandingi dominasi budaya asing. Terakhir, pemerintah perlu merancang kebijakan proaktif yang mengatur konten digital tanpa melanggar kebebasan berekspresi, seperti mendorong platform media sosial untuk mendukung konten-konten lokal dan budaya Indonesia. Dalam menghadapi gempuran budaya asing yang masif melalui media sosial, filsafat Pancasila menjadi perisai utama untuk menjaga jati diri bangsa. Namun, keberhasilan Pancasila dalam menjawab tantangan ini sangat tergantung pada komitmen seluruh elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan memperkuat literasi digital, pengintegrasian nilai Pancasila dalam pendidikan, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana positif, Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan tantangan global yang lebih adil dan beradab. Karena pada akhirnya hanya bangsa yang menghargai jati dirinya yang mampu berdiri kokoh di tengah arus globalisasi. Nah, itu pemaparan garis besar dari PPT Ibu. Mungkin adik-adik dapat menelaah, mencermati, mengkaji, mengkritisi topik pada sore hari ini dengan judul Menjaga Jati Diri Bangsa. Itu adalah merupakan tantangan Pancasila di era dominasi budaya asing melalui media sosial. Nah, adik, silakan. Mungkin ada yang mengkritisi atau mencermati atau ada sanggahan dari masing-masing nanti yang mengkritisi. Waktu Ibu persilahkan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Ingin bertanya mengenai dampak masuknya budaya asing melalui budaya sosial. Saat ini kan banyak beredar pakaian impor bekas atau thrifting di Indonesia yang Ya, merugikan industri tekstil lokal. Nah, mantan Presiden kita Jokowi juga sudah pernah melarang beredarnya thrifting ini dan bahkan telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan dilarang impor. Tapi kenyataannya pada saat ini thrifting masih ada sampai sekarang. Nah, bagaimana peran atau cara pemerintah yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. baik, silakan terkait dengan apa pertanyaan atau eh, sanggahan dari pemaparan Ibu atau fakta yang ada di lapangan ya bahwa memang ada eh, gejala seperti itu. Silakan untuk menanggapinya. Izin menanggapi, Ibu. Ya, Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? terdengar ya, terdengar jelas. Silakan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Leoni, yaitu eh, mengenai thrifting yang masih ada sampai saat ini. Nah, cara untuk mengatasinya, kalau dari saya itu ada tiga. Yang pertama yaitu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun Peraturan Nomor 40 Tahun 2022 tentang mengatur tentang larangan impor barang bekas, pengawasan di lapangan perlu ditingkatkan. Karena pemerintah bisa memperkuat pengawasan di pintu masuk seperti di pelabuhan, bandara, untuk mencegah masuknya barang-barang bekas tersebut. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar atau melanggar aturan juga harus lebih tegas dengan memberikan sanksi yang jelas dan tegas bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan, baik itu yang memakai maupun yang menjualnya. Untuk yang kedua yaitu edukasi kepada konsumen dan pelaku. Pemerintah bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak dari thrifting, baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Ini bisa dilakukan melalui kampanye edukasi dalam media sosial maupun iklan di publik, serta menyuruh langsung ke pelaku konsumen tersebut. Jika masyarakat lebih memahami bahayanya bahaya dari thrifting tersebut, jadi masyarakat bisa memilih produk yang akan dibeli. Itu sih dari saya. Dan yang terakhir bagi saya itu yang ketiga, mendorong industri tekstil lokal dengan insentif. Nah, salah satu alasan utama masyarakat memilih barang bekas impor adalah harganya lebih murah. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada industri tekstil lokal dengan menghasilkan produk dengan kualitas murah tetapi harganya terjangkau, sama seperti thrifting tersebut.
Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat kritis, sanggahannya juga sangat cerdas ya di dalam menanggapinya. Memang benar fakta di lapangan banyak kita lihat di pasar-pasar ada beredar yang beredar baju-baju bekas. Nah, itu akan mempengaruhi faktor ekonomi kita. Di samping juga sudah Presiden kita sudah mengimbau dengan beberapa peraturan, regulasi sudah diatur bahwa diharapkan ya semua komponen bangsa menggunakan produk dalam negeri ya. Itu sehingga di sini ya masyarakat, pemerintah bahu-membahu di dalam mensosialisasikan ya himbauan dari bukan himbauan sudah ada peraturan ini tentang regulasi terkait dengan penggunaan produk dalam negeri ya gitu ya. Jadi inilah sudah salah satu pencegahan terkait dengan hal-hal yang mungkin akan merugikan berbagai komponen yang ada yang ada di masyarakat kita ya. Nah, itulah kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Bagaimana mana yang harus kita ambil manfaatnya, mana yang kita bisa tinggalkan ya. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, silakan. Yang lain lagi, adakah? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komang Widya Gayatri Sornadityarini. Di sini kan hampir semua kalangan anak muda ataupun generasi-generasi sebelumnya itu menggunakan media sosial. Apa sih peran media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap jati diri bangsa dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada penguatan atau pelemahan nilai-nilai Pancasila? Terima kasih. Ya, ini generasi muda, ya adik-adik semua yang tahu itu. Silakan dijawab. Siapa yang mau menyanggah? Izin menjawab, Ibu. Oke, ya silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putulina Marsena. Jadi, di sini saya ingin menjawab pertanyaannya dari Sorna, di mana media sosial itu berperan sangat besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap jati diri bangsa. Biasanya platform ini tuh menjadi wadah bagi berbagai narasi, baik yang membangun maupun merusak, atau baik yang menjadi dampak positif atau negatifnya. Adapun dampak positif dan dampak negatifnya, itu di mana media sosial dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kampanye nasional, memperkuat rasa kebangsaan, dan menumbuhkan semangat persatuan. Di samping itu, platform ini juga memungkinkan dialog antara budaya, memperkaya pemahaman dan keberagaman Indonesia, dan mendorong toleransi. Seperti yang kita ketahui, biasanya orang-orang melihat kebudayaan yang ada di Indonesia itu lewat channel YouTube dan lain sebagainya. Dampak negatifnya itu ada narasi yang biasanya disebarkan dan hoax dapat memicu perpecahan dan polarisasi sosial. Selain itu juga dapat menjadi tempat penyebaran paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di mana kontribusi pada penguatan atau pelemahan nilai-nilai Pancasilanya itu, di mana penguatannya jika digunakan secara bijak, media sosial dapat menjadi alat untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Serta pelemahannya, di mana jika disalahgunakan, media sosial dapat merusak nilai-nilai Pancasila yang ada. Jadi kesimpulannya, peran media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat sangat kompleks. Kuncinya adalah literasi digital yang tinggi dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi kekuatan positif dalam membangun jati diri bangsa yang berkarakter Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih sanggahannya. Ya, memang ada yang positif, ada yang negatif terhadap media sosial itu. Ya, generasi muda harus bijaksana ya di dalam menyikapi mana yang memang harus diambil ya, digunakan, mana yang untuk manfaatnya seperti apa. Harus yang dipergunakan itu hal-hal yang positif ya. Memang ini tantangan daripada Pancasila ya, nilai Pancasila yang supaya nanti tidak
digerus oleh budaya-budaya asing, ya kita harus menyikapi dengan bijaksana. Sekarang generasi muda yang akan eh, tampil ya lebih awal untuk menyikapi untuk menghadang ya nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kearifan lokal kita, ataukah nilai kegotong royongan atau nilai-nilai kesosialan. Nah, itu generasi muda sudah harus bijak memilah-milah mana yang bisa digunakan supaya nanti tidak membuat membuat kebingungan masyarakat, juga membuat keresahan masyarakat yang menimbulkan suatu goncangan nilai-nilai budaya kita ya, sehingga nilai budaya kita tetap kokoh, ajeg ya, sesuai dengan yang kita harapkan ya. Walaupun ada budaya asing, tapi kita harus betul-betul menjaga kearifan lokal kita, tetapi kita kalau itu bermanfaat untuk mengembangkan budaya kita, untuk lebih meningkatkan rasa kegotong royongan, solidaritas yang lain. Nah, itu generasi muda sudah paham ya untuk hal itu. Ya, silakan. Yang lain lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini menarik ini karena ini ranahnya generasi muda, tantangan yang akan dihadapi ya, yang sedang maupun akan dihadapi pada masa depan ya, terkait dengan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kadek Dela Lestari dengan NIM 2414101011. Di sini saya ingin bertanya, apakah generasi muda lebih mengenal budaya asing karena media sosial atau mereka sebenarnya tetap mencintai budaya lokal tetapi kurang mendapat akses untuk mempromosikannya? Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Ya, mana lebih Izin menanggapi, silakan. menanggapi, Bu. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nita Feriska Putri dengan NIM 2414101024. Media sosial mungkin memungkinkan budaya asing lebih mudah masuk dan diakses baik melalui musik, film, fashion, sehingga gaya hidup. Algoritma platform media sosial seringkali memprioritaskan konten global yang populer sehingga budaya lokal bisa tersisih. Akibatnya generasi muda lebih terpapar tren budaya asing yang dianggap keren atau modern. Budaya asing seperti K-pop, anime, atau budaya barat lainnya menjadikan bagian dari identitas mereka karena daya tarik yang universal dan aksesibilitasnya. Sebagai generasi muda kita harusnya masih mencintai budaya lokal, tetapi tantangannya adalah yang pertama, minimnya dukungan infrastruktur konten budaya lokal. Seringkali kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah, komunikasi, atau media besar untuk bersaing di platform global. Yang kedua, kurangnya adaptasi budaya. Budaya lokal mungkin belum banyak dikemas secara modern atau sesuai selera generasi muda. Yang terakhir ada keterbatasan promosi. Banyak kreator lokal yang mempromosikan budaya lokal, tetapi kalah bersaing dengan konten global karena algoritma media sosial yang tidak selalu mendukung konten niche. Kesimpulannya, generasi muda tidak sepenuhnya meninggalkan budaya lokal, tetapi pengaruh budaya asing melalui media sosial yang memang sangat kuat. Solusi yang saya bisa berikan yang pertama, mengemas budaya lokal dengan pendekatan kreatif atau relevan dengan tren media sosial. Yang kedua, memberikan lebih banyak platform dan dukungan untuk mempromosikan budaya lokal di tingkat nasional maupun internasional. Yang terakhir ada mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga identitas budaya sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Jadi sangat setuju apa yang Ibu sampaikan ya. Dalam pemaparan ini memang satu-satunya tantangan ya yang kita hadapi itu dalam budaya asing yang memang kita kalah ya bersaing dalam promosi ya. Sehingga sekarang generasi muda harus kreatif. Bagaimana kita bisa mempertahankan budaya lokal dengan kreativitasnya sehingga kita bisa sejajar ya di dalam konten-konten baik dari seperti budaya asing
sehingga generasi muda bisa mengakses ya seluruh konten-konten kearifan lokal yang ada, ikut menjaga juga konten-konten kearifan lokal itu dengan jati dirinya ya, yang berlandaskan falsafah Pancasila yang seperti Ibu sampaikan tadi, dari nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa sampai itu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ya, karena tidak akan tercapai keadilan sosial ya, cita-cita dari negara kita untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan tantangan global ini. Kalau kita generasi muda tinggal diam, tidak berkreatif dan berinovasi di dalam menjaga kearifan lokal kita yang memang mempunyai nilai tinggi sebenarnya ya. Nah, walaupun sebenarnya nilai budaya Barat juga sepertinya mengambil dari kita, tapi mereka juga mengemasnya lebih bagus ya, lebih bagus, lebih kreatif. Nah, sekarang tugas dari generasi muda untuk menjaganya dengan kreativitas dan kompetensi masing-masing. Ya, silakan ada lagi? Izin Ibu, ingin bertanya. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pandai Komang Dharma Trisna Dewi dengan NIM 24141021. Jadi dari tadi kan kita sudah membahas banyak banget ya tentang bagaimana permasalahan di media sosial dan bagaimana solusinya. Mungkin di sini saya ingin bertanya begitu, seperti yang telah disinggung oleh ibunya tadi, bahwa media sosial itu kan tidak hanya membuka wawasan dan juga hubungan global, tetapi juga memberikan beberapa dampak negatif seperti penyimpangan nilai Pancasila, seperti adanya hoaks, adanya konten tidak bermoral dan juga bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa untuk mengatasinya itu perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga individu itu sendiri. Namun kalau berbicara mengenai kerjasama dengan pemerintah, kita sudah ada kurikulum yang menyesuaikan begitu. Namun tetap saja ada penyimpangan atau literasi digitalnya yang kurang. Lalu kalau kita berbicara tentang lembaga pendidikan, juga sudah difasilitasi lembaga yang mumpuni oleh negara, baik itu dari tingkat sekolah dan universitas, sudah memberikan banyak banget penanaman nilai-nilai Pancasila. Tetapi masih saja banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila ini. Kira-kira sistem ini tidak bisa efektif itu karena memang kurikulumnya yang tidak bisa menyesuaikan, atau memang dari lembaga pendidikan yang kurang mumpuni, atau memang dari individu itu sendiri. Terima kasih, Bu. Silakan, ada yang menanggapi yang lebih cerdas lagi dari pertanyaan yang sudah kritis ini? Silakan. Jadi Izin generasi menanggapi, Bu. muda harus bisa mengkritisi semua aspek permasalahan. Silakan. Izin menanggapi, Ibu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Rahat dari Purnaputra. Akan menanggapi pertanyaan dari Trisna terkait apa sih yang membuat sistem itu tidak efektif. Nah, sebenarnya menurut saya itu kalau kita kaji lagi, sebenarnya individu itu sendiri yang membuat sistem itu tidak efektif. Kenapa demikian? Karena kalau dalam logika saja, sistem ini pasti sudah dirancang sedemikian rupa eh, dengan sistem yang paling terbaik. Nah, jika kita lihat dari sisi individunya, merupakan penyebab utama sistem itu tidak dapat berjalan dengan lancar atau efektif. Kurangnya internalisasi nilai-nilai tersebut dalam setiap orang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam sistem tersebut. Meskipun pemerintah, lem- lembaga pendidikan yang telah menyediakan kurikulum serta fasilitas yang memadai, pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini sangat bergantung pada kesadaran individu itu sendiri. Nah, yang menjadi permasalahan, banyak orang memandang Pancasila ini hanya sebagai teori atau pelajaran sekolah, bukan sebagai pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk di dunia maya. Nah, selain itu, pengaruh media sosial dan lingkungan sekitar sering kali lebih kuat dibandingkan pendidikan formal. Individu, terutama generasi muda, lebih banyak menghabiskan waktunya di digital.
atau di media sosial, di mana terdapat konten yang mendominasi seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, jika individu tidak memiliki kontrol diri atau tidak bisa mengolah dan memilih konten-konten yang tidak sesuai dengan Pancasila, eh, akan menimbulkan kurangnya kesadaran kritis juga menjadi faktor yang sangat penting. Nah, pendidikan formal mungkin telah memberikan landasan nilai, tapi jika individu tidak memiliki kesadaran untuk memahami pentingnya penerapan nilai tersebut, penyimpangan tetap terjadi. Nah, dalam hal ini, tanggung jawab individu sangat besar, terutama dalam hal memilih dan mempraktikkan nilai yang baik meskipun ada tekanan sosial atau budaya. Nah, dengan kata lain, meskipun sistem telah memberikan dasar, tanggung jawab terakhir tetap ada pada individu tersebut untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, mengendalikan perilaku di media sosial contohnya, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan. Nah, hal ini memerlukan kesadaran pribadi sekali lagi, saya tekankan untuk eh, untuk menolak pengaruh negatif dari lingkungan atau media sosial. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sudah juga disanggah lebih cerdas lagi. Jadi dari apa namanya pertanyaan atau sanggahan atau jawaban sudah apa tepat sesuai dengan harapan bahwa memang eh, di dalam dunia maya, kalau kita bicara masalah dunia maya terkait dengan arus globalisasi saat ini, di mana eh, nilai-nilai asing ya, nilai-nilai budaya asing itu cepat sekali ya mendominasi masuknya ke Indonesia yang memang langsung diserap oleh generasi muda tanpa tanpa berpikir panjang ya. Jadi memang di sini itu fakta ya, fakta kenyataan yang kita lihat sehari-hari ya. Di sini satu-satunya tadi sudah disampaikan memang kesadaran individu. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, ini pemerintah sudah banyak melakukan untuk perubahan kurikulum. Kurikulum harus disempurnakan agar generasi muda, kita tercapai generasi muda yang unggul, cerdas, kreatif, inovatif, kolaboratif, kritis ya. Nah, itu diharapkan sudah disempurnakan seperti itu ya, tetapi ada celah-celah untuk kita langgar ya, untuk kita langgar dan itu pun dari individu masing-masing karena kekurang sadaran bahwa belum mampunya ya mengimplementasikan daripada peraturan-peraturan ataupun legalitas-legalitas yang sudah dibuat oleh pemerintah, belum ada pemahaman, ada multitafsir dan sebagainya. Di samping juga peran juga di sini ya orang tua, masyarakat, guru ya di sini pemerintah bahu-membahu mestinya harus bergandeng tangan untuk mengapa namanya membentengi ya agar generasi muda kita itu paham bahwa budaya asing itu belum tentu akan memberikan suatu hal yang positif, walaupun itu ada yang memberikan nilai tambah ya kepada kita di bidang pengetahuan, di bidang teknologi ya, tetapi kita tetap mengacu pada nilai-nilai budaya kita, kegotong royongan, solidaritas, dan di samping itu nilai-nilai Pancasila harus betul-betul diperankan karena itu sudah falsafah bangsa ya, falsafah bangsa yang tidak bisa kita apa namanya pungkiri lagi, itu sudah tertanam semestinya di jiwa raga masing-masing individu untuk melaksanakan nilai Pancasila dengan baik walaupun ada gerusan apa namanya dari budaya asing, tapi dengan tameng Pancasila kita walaupun itu merupakan tantangan Pancasila dengan adanya budaya asing, tapi dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya itu luar biasa untuk membidangi diri kita ke depannya ya, karena ke depan juga kita akan dihadapkan kepada yang lebih dahsyat lagi terkait dengan perkembangan teknologi ya, kita tidak pungkiri lagi ya. Jadi kalau kita tetap berpijak kepada kearifan lokal, nilai-nilai
Pancasila itu akan merupakan tameng kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mengedepankan ini hal-hal yang memang memberikan kebebasan ya berekspresi ya, seperti mendorong pelabuhan media sosial yang lebih arif bijaksana ya, untuk lebih kreatif sehingga generasi muda itu bisa tidak terpengaruh kepada terlalu pengaruh pada budaya asing ya. Itu silakan ya, sama dengan sependapat dengan Ibu ya, bahwa memang generasi muda atau individu-individu harus sadar ya bahwa kita sudah memiliki ya dasar falsafah negara kita ya, Pancasila, yang punya nilai-nilai yang fundamental ya, yang harus kita implementasikan dalam diri masing-masing. Nah, silakan, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi diskusi, Ibu akhiri dan Ibu akhiri pemaparan sore hari ini sesuai dengan topik pada sore hari ini, memang dengan memperkuat jati diri kita ya, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana positif, itu Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan tatanan global yang lebih adil dan beradab. Ya, jadi akhirnya dengan itu kita bisa menghargai jati diri kita, mampu berdiri kokoh di tengah arus globalisasi. Ya, adik-adik. Nah, sekian pemaparan Ibu pada sore hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf karena keterbatasan waktu, sehingga diskusi pada malam ini sore hari ini kita Ibu akhiri dengan pramusanti. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita bersama, dan kita mengingat kembali bahwa nilai Pancasila adalah nilai yang harus kita pegang, kita implementasikan pada diri kita masing-masing. Ibu akhiri dengan pramusanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Salam. Salam harmoni. Salam harmoni. Baik, terima kasih Ibu, izin live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih.